ijazah ini, ya, ini yang akhirnya didapatkan oleh Pak Dr. Bonatua, ya. Yang di sebelah kanan adalah yang tahun 2014, yang sebelah kiri adalah yang tahun 2019. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada salinan yang sebelah kanan itu adalah penandatangannya adalah Profesor Muhammad Naim, dan yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kiri Profesor Muhammad Naim, yang sebelah kanan adalah Dr. Budiadi. Nah, ada yang menarik, ya. Saya sudah membuat analisis. Saya meskipun senang dengan adanya ini keluar, dan ini menegaskan bahwa apa yang kami teliti, apa yang Trio RRT teliti itu adalah hal yang sama dengan yang akhirnya dikeluarkan oleh KPU. Artinya, apa yang kami teliti dari posting yang diunggah oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025 itu tidak salah. Jadi kami tidak meneliti yang disebut oleh para termo itu sebagai kopi atau fotokopi, tidak. Karena resminya memang seperti ini. Nah, cuman saya harus memberikan catatan pada apa yang dikeluarkan oleh KPU. Yang pertama catatan saya adalah kedua salinan ijazah yang beda tahun ini 2014 dan 2019 dengan perbedaan pelegalisasinya ini pantas dipertanyakan. Karena dengan kualitas universitas sebesar UGM, masa ada penandatanganan legalisasi itu tanpa disertai dengan tempusnya, ya. Artinya tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Lihat, padahal kolomnya ada Yogyakarta, sekian, kosong. Ini juga Yogyakarta, kosong. Ini nggak boleh, harusnya ada bulan dan tahunnya. Jadi ini pantas dipertanyakan. Apalagi sebenarnya nanti pada saatnya saya akan keluarkan sampel yang pernah saya dapat untuk tahun 2014 seperti ini, yang ternyata ada perbedaan dengan yang diperoleh dari KPU nanti pada analisis berikutnya. Yang kedua adalah dengan tidak adanya tempus ini, ya, ini berarti ini pantas dipertanyakan. Kemudian analisis yang kedua, coba perhatikan baik-baik dua ijazah ini, ya. Kalau kemudian ini dicermati, harusnya KPU tidak begitu mudah, begitu saja langsung bisa menerima. Karena ini ada perbedaan yang sangat fatal dari dua ijazah ini. Ijazah yang tahun 2014 ini sudah mengalami reduksi ukuran, sudah mengalami stretching secara horizontal. Perhatikan jarak kanan kiri di ijazah yang kanan dengan ijazah ini. Ini tampak masih proporsional, artinya ijazah asli UGM itu ukurannya A3 atau lebih besar dari folio atau A4. Yang ini bukan hanya sekedar dikecilkan, tapi direduksi. Ini jadi seolah-olah seperti kotak atau seperti kubus nih, jarak antara kiri kanan. Ini nggak boleh KPU menerima begitu saja. Berarti ini menunjukkan apa? Ketika menerima ijazah ini, tidak dilakukan proses namanya identifikasi, apalagi autentifikasi. Identifikasi artinya apa? Dicocokkan dengan ijazahnya. Jadi harusnya cocokkan dengan ijazahnya. Ukurannya sama enggak? Kalaupun ukurannya direduksi menjadi kecil, oke lah. Tetapi proporsinya sama enggak? Ini proporsinya enggak sama. Lihat teman-teman semua. Ini ukurannya mengecil. Dan inilah yang kemudian membuat kenapa kami juga melakukan proses, Pak Bonatua waktu itu juga melakukan uji materi. Beda dengan Pak Refli Harun kemarin ketika kami juga melakukan uji materi tentang pasal-pasal. Pak Bonatua waktu itu melakukan uji materi ke MK soal syarat-syarat dalam peraturan KPU. Ya, jadi artinya KPU tidak boleh hanya melakukan verifikasi faktual, yang itu pun tidak dilakukan. Karena kalau dilakukan harusnya ditolak. Harusnya juga dilakukan autentifikasi. Itulah yang membuat kemarin kalau Pak Dr. Bonatua juga mengatakan bahwa KPU itu tidak menyerahkan kopi ijazah ini yang usianya sudah lebih dari 10 tahun semenjak digunakan itu ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi apa yang seperti yang tadi pagi dibacakan oleh Pak Refli Harun, ya, statement saya lengkap ada 5 poin, dan juga dibacakan oleh Pak Abdul Sangaji, ya, kuasa hukum, itu juga sama statement saya. Dan yang paling penting lagi yang terakhir adalah bahwa dengan adanya lampiran ini yang kemudian sudah diterima, ini kemudian menegaskan kepada kita untuk kita menuntut kepada polisian untuk kemudian tidak hanya menjadikan saksi, tapi menjadikan tersangka saudara Dian Sandi Utama. Karena apa? Postingan dari Dian Sandi Utama itulah yang menjadi kausa prima atau menjadi titik awal dari penelitian kami. Ya. Dian Sandi memposting pada tanggal 1 April 2025 dan itulah postingan berwarna pertama. Postingan berwarna pertama itulah yang akhirnya digunakan oleh Dr. Rismon Asiwan Sianipar, digunakan oleh saya, digunakan oleh Dr. Tifa Yusiati Asuma,
dan diperkuat oleh Pak Rizal Wadillah, kemudian Pak Rostam Effendi dan juga Ibu Kurnia, untuk kemudian kami itu meneriakkan bahwa ini ijazah yang dilakukan, bahkan kami mengatakan ijazah ini 99,9% palsu. Nah, berarti hari ini kita masih menunggu bersama tim hukum kami, ya, masih menunggu Pak Bonatua untuk kemudian nanti mendapatkan kopi salinan ijazah tahun 2012 dari KPU DKI Jakarta, tahun 2010 dan 2005 dari KPUD Surakarta. Dan yang menarik, ya, kemarin KPUD Surakarta, khusus Surakarta ini memang paling rewel, ya. Dari sidang KIP yang pertama pernah, kalau teman-teman ingat, KPUD Surakarta sempat menyatakan ijazahnya sudah dimusnahkan atau berkasnya sudah dimusnahkan. Setelah dikejar dengan undang-undang kearsipan, baru kemudian mereka takut dan mengatakan ada. Tapi ternyata yang diberikan baru 1 lembar, yaitu yang tahun 2010. Ya, yang 2005 kita tunggu. Nah, nanti kalau 2005 kita lihat siapa yang menandatangani. Ya, ada tembusnya atau tidak? Kalau tidak ada tembusnya, berarti itu kita pertanyakan lagi. Jadi saya kira itu teman-teman analisis singkat saya terhadap apa yang dilakukan oleh Dr. Bonatua yang kemarin dilakukan. Dan sekali lagi kami ini meskipun secara parsial, secara kemudian seperti sel terpisah, tapi apa yang dilakukan Dr. Bonatua, apa yang dilakukan oleh Bon Jovi, yaitu Pak Lukas Suarso, kemudian juga Ibu Dr. Leonie Lydia, kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Michael, dan kemudian yang dilakukan oleh Pak Janes dan kawan-kawan yang melakukan liputan langsung ke Toyan bersama dengan Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain, itu kita merupakan satu gerakan yang serempak, satu visi, yaitu untuk membongkar ijazah palsu yang 99% itu sudah bisa dipastikan milik Joko Widodo. Demikian juga dengan sidang Citizen Lawsuit yang dilakukan di Kota Solo, ya, oleh Pak Dr. Taufik, dan insya Allah pada hari Rabu minggu depan saya akan bersaksi di Solo, ya, bersama dengan Pak Dr. Rismon Hasiolan Sianipar dalam sidang CLS. Itu juga disupport oleh tim Balai RT juga. Saya kira itu ya statement saya. Ya. Tadi kan sebutkan kalau saya dapat salinan ini juga sebelumnya ya. Itu dapatnya dari mana? Oke, jadi kita dapat tapi kan yang masih tertutup. Ya kan, dan yang makanya ketika waktu itu saya justru yang keluar dari gedung KPU bersama dengan Pak Dr. Bonatua. Ya gitu. Dan setelah itu ketika kemarin saya pas ada acara bersama dengan tim kuasa hukum di tempat lain, ya Pak Dr. Bonatua datang ke sana bersama dengan Mas Michael, ya, ke sana untuk menjemput salinan ini. Jadi gerakan kita itu adalah insya Allah barengan bersama, kita tetap bersatu dalam satu gerakan besar. Hanya kadang-kadang mungkin misinya saja yang berbeda, tapi visinya tetap sama. Itu ya. Tunggu saja flyernya. Yang jelas akan ada 3 tokoh penting besok. Bocorannya, yang satu mantan Pak Kapolri, yang kedua adalah Bapak Bangsa, tokoh nasional, ya, seorang profesor, ya, tokoh nasional, ya, clue-nya adalah tokoh agama, ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang budayawan yang vokal tapi dokter juga, dan beliau adalah pengajar. Ya. Itu ya. Jadi besok 3 itu yang penting, dan juga ada saksi yang lain yang akan ada kejutan juga besok ya. Gitu. Beberapa saksi yang nanti akan hadir untuk bersaksi untuk kami trio RT maupun juga untuk trio RRK. Ya, Rustam. Kemudian juga Pak Rizal dan juga Bu Kurnia. Ya, itu ya teman-teman. Terima kasih. Tahun 2020 itu sudah beredar yang hitam. Tapi yang hitam putih itu tidak bisa dianalisis dengan ELA, tidak bisa dianalisis dengan histogram, tidak bisa dianalisis dengan luminance gradients. Masa sesuatu yang udah confirm, udah teruji, diragukan kembali. Terus yang menarik adalah tuduhan terhadap Dr. Tifa. Saya tanya spesifik, apa sih yang dituduhkan sebetulnya, kenapa Dr. Tifa sampai dikenakan pasal-pasal seperti ini? Oh, ada pernyataan ya Dr. Tifa terkait untuk bahwa suatu foto, ya, foto itu bisa diidentifikasi dari beberapa elemen ya. Nah, berdasarkan neuronnya, ya. Sinaptiknya. Oke, sebetulnya itu adalah bagian dari penjelasan dalam ilmu anatomi. Ya.
bahwa dalam suatu objek ini nanti terkait dengan namanya face recognition yang merupakan bagian ilmu dari pattern recognition yang lebih spesifik. Dan untuk face recognition mereka menggunakan prinsip dalam algoritma itu bahwa menggunakan bukan kemiripan benar-benar tetapi hal-hal yang signifikan dari wajah. Seperti sini jari wajah. Nah, ya itu. Jadi elemen-elemen penting itu yang relatif stabil itu yang dia analisis dan itu benar-benar sesuai. Itu udah ada teori. Jadi tuduhan ini juga tidak terbantahkan lagi. Demikian. Ya, untuk selanjutnya kita berikan kepada prinsipal. Oh iya. Jadi intinya begini, teman-teman semua. Kami sekali lagi berterima kasih kepada Dr. Leonie Lydia dan beliau ini bukan orang asing bagi saya. Ya. Kami waktu itu bahkan pernah melakukan penelitian bersama ya tentang sistem rekapitulasi pemilu Sirekap, dan bahkan kami membuat film dokumentasi judulnya adalah Dirty Election. Bu Dr. Lydia tanya juga. Iya. Apa hubungannya? Iya, hubungannya dengan saya. Waktu itu kami ada bahkan bersama tokoh-tokoh dari Kapak ITB, bersama beberapa pakar dari UNER juga waktu itu, dan juga dari kampus lain. Bahkan film atau hasil penelitian saya penelitian kami tentang Sirekap waktu itu sudah diseminarkan di Jakarta, Bandung, Solo, dan Jogja. Jadi kepakaran beliau tidak diragukan lagi, dan saya sekali lagi terima kasih beliau berusaha menjelaskan tentang apa hubungannya penersangkaan kami dengan pasal 32 dan 35 itu tadi. Ya, jadi sekali lagi saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Leonie Lydia, prinsip-prinsipnya, dan kami berterima kasih. Saya kira itu. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua kepada ahli dan prinsipal, silakan. Ya. Pak, terkait laporan Pak Egy Sujana. Ketawain aja. Nggak jelas. Ya, nggak jelas kalau itu. Ketawain aja. Ada obrolan sama Pak Kozinudin nggak perihal laporan ini, Pak? Nggak ada, santai aja. Ya, santai aja, dan bahkan laporan dari Egy Sujana itu saya jawab dengan kaos saja ya. Kaos apa tuh, Pak? 2 tuyul. Nah, 2 tuyul ketemu jin ifrit. Itu ya. Dah, saya jawabnya itu aja ya. Tapi kan di Bandung udah laporan lagi. Wah, di Bandung kan katanya soal mobil. Ya udah, buktikan aja kalau memang mobil itu ada. Gitu lah, buktikan aja kalau suratnya ada. Udah itu aja. Kalau memang suratnya benar ya, kenapa pasang plat nomor itu? Itu aja udah. Pak DHL kan juga ngelaporin Pak Kozinudin. Ya, kalau itu silahkan tanya ke nggak, Pak. Tapi Pak. Enggak, silahkan tanya ke Pak Kozinudin dan Pak DHL ya. Saya jangan ditanya soal yang lain. Ada pesan untuk mungkin Pak Egy Sujana? Nggak usah pesan-pesan lah. Gitu. Cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit soal berkas yang dibalikin lagi Bang, gitu. Ya banyak itu ya dari pakar hukum aja dah. Tadi memang cukup lama ya, ada berapa pertanyaan? 27 ya? Ya, 27 pertanyaan. Pada intinya memang ini terkait dengan saya sebagai ahli kebijakan publik ya, dan sebagai peneliti juga yang sudah berempiris menemukan yang namanya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna dari KPU ya, yang secara resmi dan menjadi satu-satunya sumber resmi, data resmi untuk yang beredar di saat ini ya.